Oke, kita masuk di bahasan yang selanjutnya, yaitu tentang pemrograman mikroprosesor Z80 ya. Jadi kita setelah di video sebelumnya belajar tentang hardware, sedikit tentang hardware, ya, kita sekarang masuk di pemrograman mikroprosesor Z80. Nah, bagaimana sih memprogram mikroprosesor ya? Yang kita tahu sejauh ini bahwa mikroprosesor Z80 dia mengerti instruksi dalam format biner, dalam format biner ya, dalam format biner. Oke, biner itu adalah rangkaian angka 0 dan 1 ya. Kemudian kita tahu juga bahwa Z80 merupakan mikroprosesor 8 bit ya. Artinya ada 8 digit biner yang harus kita inputkan ke dalam mikroprosesor, baik itu berupa perintah maupun instruksi ya. Jadi kumpulan angka 0 dan 1 ya. Contohnya instruksi untuk menambahkan register A dengan angka 1 itu adalah, ini contoh perintah saja, 0011 1100 ya. Nah karena sulit untuk kita inputkan 8 digit ini, bukan sulit juga sih, maksudnya mungkin ada kesalahan ketika kita input 8 digit ini ya. Oleh karena itu di Z80 ketika kita inputkan 8 digit biner ini, 8 digit ini dikonversikan ke dalam bentuk heksadesimal masing-masing 4 bit ya. Jadi bit yang sebelah kiri ini menjadi 3 ya, karena 0011 itu adalah 3, kemudian 1100 itu adalah C ya. 3 C heksadesimal. Nah, keduanya ini disebut sebagai bahasa mesin atau machine language, bahasa mesin, yaitu ya bahasa yang dimengerti oleh mikroprosesor ya, yaitu kumpulan 0 dan 1 atau dalam 2 digit heksadesimal ya. Nah, ini bahasa mesin. Nah, kemudian apabila kita inputkan bahasa mesinnya, tentu juga kita harus punya daftar instruksi yang sangat panjang, dan juga kita harus mengingat instruksi tersebut ya. Oleh karena itu manufaktur dari mikroprosesor membuat bahasa simbolik ya, bahasa simbolik language itu G-nya 1, language. Oke, symbolic language ya. Nah, kenapa ini penting? Ya karena dengan simbol ya user atau manusia bisa lebih mengerti apa yang ingin dia lakukan terhadap dengan menggunakan mikroprosesor ya, symbolic language. Nah, contohnya symbolic language untuk supaya contohnya sama, untuk increment A ya. Nah, itu adalah symbolic language ya. Jadi increment A ini INC ini adalah kependekan dari increment ya. Jadi isi dari register A ditambah 1 itu adalah bahasa simbolik untuk kita tambahkan register A dengan 1 ya. Nah, ini disebut dengan symbolic language, atau biasa juga orang menyebut sebagai assembly language ya, bahasa assembly language ya. Artinya bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh user atau manusia. Ya, kemudian ada lagi terminologi yang lain, yaitu singkatannya ya. Ya, contohnya di sini increment singkatannya adalah INC, ini yang disebut dengan mnemonics ya. Kalau dilihat dari bahasa aslinya, mnemonics itu artinya kependekan atau bagaimana cara manusia untuk mengingat bahasa yang panjang, itu disebut dengan mnemonics ya. Jadi sekali lagi saya review ulang bahwa mikroprosesor mengerti instruksi dan data dalam biner. Karena terlalu panjang udah jadi heksadesimal, terus heksadesimal juga belum dimengerti oleh manusia atau user. Kemudian dibuatlah bahasa simboliknya ya. Contohnya untuk increment A, register A, isi dari register A ditambah 1. Kemudian karena terlalu panjang juga
Ya, biasanya manufaktur dari mikroprosesor membuat daftar perintah dalam singkatan, yaitu mnemonics ya. Oke, saya berikan contoh yang lainnya. Misalkan jika saya ingin instruksi untuk menjumlahkan bilangan yang ada di register A dan ada di register B, itu adalah add ya. Add itu adalah mnemonics dari addition A, B, yaitu isi register A ditambah oleh isi register B dan hasilnya ditaruh di A. Ini adalah instruksi ya. Dan instruksi ini terbagi dua, yaitu untuk instruksinya sendiri yaitu add, ini disebut dengan opcode, operation code ya, atau operation code ya. Jadi kode untuk jenis operasi yang dilakukan ya. Kemudian A, B-nya ini yang disebut dengan operand ya. Apa itu operand? Ini biasanya apa yang sasaran dari instruksi tersebut atau sasaran dari operation tersebut ya. Dalam hal ini A, B. Jadi operan ini bisa berisi saya pakai orange, bisa berisi memori, bisa berisi register supaya tidak bingung, bisa berisi alamat ya, atau nilai gitu ya. Nah, itu ya. Jadi add A, B ada terbagi dua, yaitu opcode dan operand ya. Nah, add A, B ini punya perintah dalam heksadesimal adalah 80 heksadesimal. Yang jika dalam biner adalah 10000000. Nah, rangkaian biner inilah yang diinputkan atau yang dimengerti oleh Z80 untuk dia lakukan ya. Misalkan apabila isi register A ada angka 5, isi register B ada angka 3, maka setelah perintah ini add A, B, isi register A menjadi 8 ya, yaitu penjumlahan 3 dan 5 ya.